Kami bersyukur di hadapanmu. Kami juga bersyukur hari ini dengan satu sukacita karena kami akan memasuki satu waktu yang sangat khusus untuk membahas tentang perjalanan dan pengertian perjalanan hidup dalam iman kami. Kami hari ini akan membahas tentang iman yang sudah dibuktikan, yang sudah menerima satu pengharapan yang tidak tergoyah. Dan hari ini kami belajar dari awal dan beberapa minggu ke depan juga kami akan terus mendalami dari tokoh-tokoh iman sampai pada pusatnya yaitu Bapak Iman dalam Alkitab di dalam kehidupan perjalanan iman Abraham. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami ke dalam satu hati yang sungguh-sungguh takjub dan juga mengalami satu kemenangan dan satu sukacita yang besar karena iman membawa kami bisa melihat apa yang tak terlihat dan meyakini segala bukti yang sungguh-sungguh akan terjadi di depan kami. Kami bersyukur Engkau berkati kami dan biarlah Roh Tuhan, Roh Pembimbing dan juga Roh Pelembut hati untuk bisa memimpin kami dan membuat kami taat dan seturut sebagai hamba-hamba yang setia di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan buka Ibrani ya. Ibrani pasal 11. Ini satu pasal ya. Kita seri Ibrani pasal 11. Ya, semoga bisa selesai. Nanti kita akan teliti satu persatu tentang karakter iman, karena ini semua dijelaskan dengan satu kata tentang iman ya. Saksi-saksi iman. Yang pertama adalah deskripsi, gambaran tentang iman. Jadi bukan definisi ini ya. Ini satu gambaran, deskripsi, penjelasan lah. Bukan teori definisi ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, nanti kita akan belajar satu ayat ini ya. Secara khusus kita perdalam dalam bahasa aslinya. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Perhatikan, sebab oleh imanlah sudah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi seluruh hidup tokoh-tokoh iman itu, bapak-bapak iman itu semuanya berkat dari kekuatan iman ini. Sehingga mereka bisa menerima satu kuasa sukacita yang besar itu ya. Karena iman, nah ini dimulai karena iman, karena iman, karena iman. Jadi iman menjadi kekuatan landasan lahirnya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan buah keselamatan itu ya, atau buah dari iman itu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang keempat, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi iman yang di dalam persembahan ini ada urutannya ya. Iman pada penciptaan, iman kepada penyembahan pada penciptaan. Nah, nanti karena iman itu semuanya menunjukkan kepada satu proses iman yang saling melengkapi atau boleh dikatakan seperti simfoni iman gitu ya, atau hall of faith. Jadi satu eh, pameran iman gitu. Dikatakan karena iman Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, arti lebih baik bukan karena banyaknya, tetapi karena dari hati kualitasnya. Yang kelima, karena iman Henok dikatakan terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Nah, kalimat ini yang penting karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Nah, kembali imannya itu memperoleh kesaksian. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi sebelum terangkat, sebelum tidak mati,
Nah, semua di situ memperoleh apa? Satu kekuatan iman, bahwa iman itu tidak mungkin tidak berkenan pada Allah. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Dengan iman orang tidak mungkin tidak berkenan. Jadi negatifnya dua itu artinya kekuatan keyakinan yang positif. Terus selanjutnya, ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ini adalah satu perjalanan iman itu selalu mencari, selalu rindu, selalu haus. Nah, itu iman itu menghasilkan kita kepingin ada satu, bukan ketagihan ya, tapi satu kebutuhan yang paling utama. Jadi kalau orang lapar, haus kan Tuhan Yesus mengatakan juga sama kan, akulah air hidup, akulah roti hidup. Air itu haus, roti itu makanan. Jadi haus dan lapar, haus dan lapar. Iman itu menimbulkan itu. Jadi kalau saya beriman pada Kristus, tapi saya nggak punya haus dan lapar akan firman Kristus, pengajaran Kristus, mau jadi seperti Kristus. Itu orang yang cuman mendapatkan panggilan secara umum, bukan dipilih secara khusus nanti. Itu semua berkaitan semua. Dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, diulangi ya, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi iman ini apa sih sebenarnya? Tadi dijelaskan. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nanti kita akan melihat ini. Dan ayat 8 sampai kepada ayat 19, pasal 11 ini ya, ayat 8 sampai 19, kira-kira 11 ayat itu berbicara tentang Abraham. Jadi tadi kan satu pasal, satu ayat gitu kan. Pasal 11 satu ayat, satu ayat, satu ayat. Nah, untuk iman Abraham itu bukan satu ayat, 11 ayat. Plus anak-anaknya, Ishak dan Yakub itu atau kecucunya gitu ya. Itu sampai ayat 22. Jadi 14 ayat. Itu keturunan dia, warisan iman. Warisan iman ya. Apakah iman bisa diwariskan? Bukan melalui keturunan, tetapi melalui perjanjian yang dijamin oleh Kristus sendiri. Jadi iman itu bisa diwariskan, bisa. Bukan melalui usaha kita, tetapi karya Kristus, perjanjian Kristus. Jadi banyak orang waktu saya ngomong, Pak, dalam teologi reform itu iman tidak bisa diwariskan. Saya katakan kata siapa sama gitu. Loh kan manusia kan tidak bisa melahirkan iman gitu, perbuatan. Ya betul. Bukan manusianya. Kamu harus lihat bahwa itu adalah kekuatan kita sudah dalam kerajaan Allah dan kita memegang bahwa yang bisa mewariskan iman bukan kita, bukan ucapan kita, tapi Kristusnya. Kita kan keturunan kerajaan Allah. Nah, siapa yang membuat kita bisa punya keturunan? Ya Kristus. Jadi kalau Kristus di dalam saya, maka saya mewariskan iman bukan iman saya, iman Kristus. Orang yang diangkat menjadi anak Allah menerima warisan itu. Jadi kalau saya punya anak secara fisik, keturunan, genetika, iman nggak bisa di genetika. Tetapi perjanjian Tuhan itu genetika surgawi. Dan itu dijanjikan pada Abraham, anakmu kan biologis, tapi secara spiritual diberikan. Jadi dua, fisik dan juga anak secara fisik, anak biologis dan anak secara spiritual. Jadi Ishak itu anak bukan hanya anak fisik, tapi dia anak spiritual bagi Abraham itu. Jadi kita harus punya keyakinan, jangan sampai anak fisik tidak jadi anak spiritual. Anak spiritual bukan anak fisik saya. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Kita punya orang-orang yang kita bimbing bukan anak kita, tetapi seperti anak kita dalam Tuhan. Karena dia mewarisi iman yang kita ngomong, yang kita beritakan. Itu anak-anak yang seperti Paulus pada Timotius, pada Titus kan, anak-anak dalam iman mereka. Nah, seperti itu. Dan saya punya anak bukan hanya satu atau dua. Saya bisa punya anak bisa 10, bisa 12. Itu kenapa? Karena
dilahirkan oleh iman pada Kristus. Jadi bukan iman saya melahirkan iman mereka, bukan. Iman Kristus di dalam hidup saya dan saya dipakai sebagai berkat Tuhan, alat berkat Tuhan, maka di situ lahirlah warisan iman. Dan ini beda ya. Jadi secara fisik kita tidak bisa mewariskan iman, keselamatan nggak bisa. Tapi secara perjanjian, secara keturunan ilahi itu bisa. Ya, di sini saya beritahu kepada mereka, kamu harus belajar banyak teologi reform. Kenapa? Karena yang kamu ngerti cuman yang kamu dengar aja. Padahal itu di Alkitab banyak sekali buktinya. Nah, salah satu contohnya adalah ya ini kesaksian iman. Secara fisik anaknya, tapi dia juga mewarisi iman bapaknya dari perjanjian Tuhan kan. Jadi bukan hanya saya anak fisik, Isa, terus Yakub, Yusuf, 12 anak Israel itu kan itu semuanya secara fisik, tapi dia menerima juga spiritual. Jadi jaminannya apa? Iman yang di dalam spiritual lah, yang nanti di dalam Kristus lah, yang akan melahirkan iman yang tidak pernah goyah, yang tidak bisa dibuang oleh Tuhan dan menetap selama-lamanya. Itu penggenapan iman di dalam Kristus. Ya, oke ya. Kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, itulah iman. Dari mana kok tahu, Pak? Ini dikatakan di sini. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Matanya nggak lihat. Dikatakan ya kan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi Abraham menerima apa? Bukti. Loh, buktinya belum lihat. Imannya. Iman itu buktinya. Bukan bukti-bukti yang bisa dilakukan. Buktinya tuh di dalam diri dia. Iman itulah buktinya. Iman itu bukti. Bukti apa? Yang belum kita terima, yang belum kita lihat. Nah, itu buktinya. Lo kok yakin ya? Karena iman. Dari mana iman bisa yakin pengetahuan? Ya bukan dari pengetahuan saya, tapi dari janji Tuhan. Tuhan sudah janjikan, barang siapa mengikut aku dengan sungguh-sungguh percaya dan mengakui di depan manusia, aku akan akui di depan Bapakku. Itu kita beriman dengan perkataan rema. Ya, bukan hanya logos ya, tapi rema. Yang sudah diucapkan Tuhan Yesus, yang kita amini dan juga punya kuasa dalam diri kita. Nah, itu rema. Jadi logos itu berbicara, terus keluar kata-katanya, kita iakan, masuk dalam diri kita, hidup dalam diri kita. Itu menjadi jaminan. Nah, itulah yang dikatakan iman keluar dari pendengaran firman. Nah, pendengaran firman itu bukan logos, pendengaran rema. Nah, mungkin suatu hari kita akan bahas tentang penggunaan rema yang banyak penyesatan gitu ya. Jadi rema, rema, setiap orang bisa rema gitu. Itu kadang-kadang ngawur juga kita. Rema itu bukan seperti itu. Rema itu adalah sesuatu yang sudah diucapkan dan itu berdasarkan jaminan Tuhan. Iman timbul lahir dari pendengaran firman, pendengaran rema yang sudah dijamin, yang sudah pasti. Jadi bukan asal-asalan. Oh, saya ketemu, saya mendapatkan rema tadi malam gitu. Nah, sorry, itu bukan rema, itu ilusi. Kalau rema, dia harus ada dasar imannya, kekuatan imannya, pengertiannya di dalam siapa? Ya di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus itu. Ya, ini menjadi satu kalimat-kalimat yang kemudian saya dengar itu ratusan kali, mungkin sudah ribuan kali rema, rema, rema gitu kan. Setiap hamba Tuhan ketemu, wah, Pak, nanti kalau khotbah itu ya remanya harus keluar, Pak. Kata. Terus saya pikir ini orang nggak ngerti tentang rema. Jadi banyak orang-orang yang asal memakai istilah-istilah Alkitab, tapi waktu diselidiki, dilihat itu nggak ada maknanya sebenarnya. Tapi waktu kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus mengatakan tentang rema itu banyak sekali. Saudara. Kenapa banyak sekali? Nanti contohnya banyak sekali. Dan itu banyak diselewengkan dalam arti yang dalam sehari-hari. Ya, oke, kita akan belajar tentang dua kata penting ya. Apa itu? Yang pertama itu adalah kata tentang harap, pengharapannya. Pengharapan sebagai dasar, dikatakan sebagai dasar.
Hypostatis, ya hypostatis atau hyper, ya itu hipo gitu, hupo atau hipostatis dalam bahasa Yunani itu adalah dasar. Dan juga elencos. Elencos itu bukti, dasar dan bukti. Bukti yang tidak dilihat, dasar dikatakan di sini segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi semuanya itu pengharapan itu dasar. Dasar itu kan akar. Akar itu kan yang tidak terlihat. Harapan yang dasar yang dari semua apa yang kita pikirkan di situ kan. Terus bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dijelaskan dengan negatif. Iman itu dijelaskan dengan apa? Tidak terbukti. Dasar yang melihat pada pengharapan yang belum nyata. Nah, harapan kan masih mengharap. Tapi dia punya dasarnya. Ada dasar pengharapannya, ada kekuatannya, ada keyakinannya. Nah, hypostasis ini kalau kita perhatikan baik-baik itu seperti kalau bahasa Yunani itu, jadi saya punya punya rumah gitu kan, dan kemudian papa saya memberitahu pada saya atau ibu gitu kan memberitahu pada saya. Nah, nanti kalau papa mama mati, ini rumah ini atas namamu, ya atas namamu. Nah, sertifikatnya itu sudah dialihkan, sudah disahkan secara hukum dan dijaminkan bahwa anak saya yang akan memiliki rumah ini. Jadi bapaknya ini sudah mengalihkan nama. Apakah anak itu punya hak penuh? Belum. Kenapa belum? Tunggu matinya orang tuanya. Baru dia punya hak penuh. Nah, ini disebut sebagai hypostatis, ya, atau hipostasis. Kenapa ini disebut sebagai jaminan hak milik, sertifikat hak milik? Jadi saya ini sudah punya kepemilikan di surga. Saya tidak lagi seperti orang itu, oh masih mengusahakan ke surga. Bukan, saya sudah memiliki sertifikat surgawi. Tuhan Yesus mengatakan banyak rumah, ya kan banyak tempat di rumah Bapakku. Berarti kita sudah dijamin, udah ada tempat, udah ada kaflingnya. Jadi kafling surgawi, bukan kafling surgawi seperti kita 100 meter, 120 meter, bukan. Kafling surgawi kita adalah tempat yang melebihi daripada ukuran yang kita bisa katakan. Itu karena surga itu tak terbatas. Surga itu bukan ruang waktu seperti kita, nggak ada ruang dan nggak ada waktu. Dan kita sudah dikasih jaminan di sana. Jadi apa yang kita harapkan? Mana belum terima kan? Iya, iman itu sudah terima. Sudah dasarnya. Pasti kita terima. Mana? Belum gitu loh. Ya kita beriman. Nah, katanya iman inilah yang menghidupkan kita menapaki hidup-hidup yang tanda petik di dalam kekosongan, tidak ada harapan. Kok begini hidup saya? Nah, iman ini yang terus menguatkan kita. Abraham juga sama seperti kita. Aduh, ini perang lagi. Aduh, nanti barang-barang naik. Aduh, gimana ya? Aduh, anak saya di PHK. Barang naik, anak di PHK, belum ada kerjaan. Waduh, pusing saya gitu. Nah, saudara, saudara harus tahu, di dalam kondisi keadaan yang semrawut seperti itu, ada iman. Dan kita percayakan itu kepada Tuhan. Dan semua kan Tuhan atur. Abraham diatur Tuhan, kemana perginya, ketemu siapa, siapa yang menjahati dia, diperingatkan oleh Tuhan, Raja Fir'aun, ya kan? Terus kemudian raja-raja yang menghalangi semua, itu Tuhan ikut di dalamnya, campur tangan di dalamnya, mengatur segala sesuatu. Kenapa? Karena Abraham memiliki iman. Dan Tuhan yang bisa lakukan itu. Nanti puncak iman Abraham di mana? Nah, nanti kita mungkin eh, 2 seri mendatang ya, baru kita mendapatkan puncak iman Abraham di mana. Kita akan masuk ke dalam perjalanan iman yang dari atas gitu kan, penciptaan, kemudian kan Habil itu apa, terus Nuh, setelah itu terus Henok, sebelum Nuh Henok gitu ya, terus sampai ketemu dengan Abraham. Nah, Abraham kenapa begitu panjang sampai kira-kira 11 ayat itu? Karena kita melihat sesuatu yang mustahil yang bisa dilakukan oleh Abraham. Dan di situ Tuhan menyatakan benih dari perempuan itu, benih daripada Mesias itu di dalam diri Abraham, dan dinyatakan dengan gambaran simbol di dalam Ishak
anak yang dikorbankan. Nah, itu puncaknya di sana. Jadi puncak iman itu ya perjalanan hidup daripada Abraham ini memiliki iman. Jadi di dalam iman Abraham kamu diselamatkan. Bukan dalam perbuatan Abraham kamu diselamatkan. Bukan dalam iman. Yang dasar pengharapan dan bukti yang tidak dilihat itu. Yaitu dinamakan hipotesis. Sertifikat kepemilikan, tapi saya sudah miliki rumah itu. Udah. Dan saya tenang kan. Oh, itu sudah milik saya. Orang tua saya mati, saya sudah dijamin. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang kalau di dalam perjanjian lama itu menjadi aman. Nah, nanti kita bahas sedikit tentang perjanjian lama. Aman, amin, dikatakan di situ. Menjadi aman dan menjadi amin. Strukturnya itu kalau kita lihat, aman, amin, itu kemudian membentuk kata emunah, kesetiaan Allah. Jadi Allah memberikan kita aman dan kita mengamini dan dengan emunah Tuhan. Aman, amin, emunah itu semua dari Tuhan. Keyakinan dari Tuhan. Merasakan keyakinan dalam perjalanan itu kekuatan dari Tuhan. Dan kemudian kesetiaan kita bertahan ya, teguh, tabah atau resilience gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Itu persisten. Itu dari mana? Ya dari iman itu. Iman keluar dari mana? Rema itu. Logos yang sudah dinyatakan, sudah diperform. Jadi iman di sini bukan hanya kognitif, pengetahuan, tetapi perform, display gitu. Dan di sini kita lihat iman itu didisplay oleh Tuhan. Ini loh, dengan spektrum setiap pribadi itu menyatakan iman dari sudut pandang konteks hidup mereka masing-masing. Wah, luar biasa itu. Jadi kalau kita melihat seperti spektrum yang pelangi gitu ya, keindahan pelangi, keindahan spektrum cahaya yang bisa, hanya satu iman ini masuk ke dalam prisma itu dan kemudian memancar keindahan warna-warni yang luar biasa. Nah, itu iman. Jadi hupus atau hipostatis itu adalah jaminan. Jaminan apa? Diaminkan dari akar kata aman. Amin itu kan dari aman kan? Aman, amin. Iman bukan sekedar perasaan, tapi iman adalah bersandar pada tiang yang kuat, yang kokoh di situ. Itu namanya aman. Jadi iman bukan bersandar pada perasaan, tetapi bersandar pada yang kokoh. Siapa yang kokoh ini? Ya Tuhan. Itu dinamakan aman. Kenapa saya aman? Karena saya punya sandaran yang kokoh. Kenapa saya punya amin? Karena saya percaya kepada Tuhan. Itu bentuk dari yang paling dasar status kita, iman kita. Amin pada Tuhan. Dan kemudian iman yang amin ini kan cuma permain kata IMAN, AMIN gitu kan, terus AMAN gitu kan, itu kan kata-katanya nggak beda jauh itu hurufnya sama. Jadi kalau kita lihat, saya punya iman. Dari mana saya punya iman? Karena saya diberi amin oleh Tuhan. Amin itu apa? Satu bukti bahwa ada dasarnya, ada buktinya dari yang kita tidak lihat, dasar dari pengharapan kita, dan iman itu ditanam oleh Tuhan. Ditanam itu artinya diberikan kepastian. Amin. Iman berasal dari amin Tuhan dan kemudian melahirkan iman kita. Iman kita kemudian mengamini amin Tuhan. Jadi amin Tuhan kita terima anugerahnya dan kemudian iman itu lahir dari amin tadi kan dari kekuatan firman dan iman ini menghasilkan amin dari aminnya Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan sekarang. Tuhan memilih saya berdasarkan anugerahnya dan saya memilih Tuhan kembali. Nah, itu namanya amin. Amin yang berasal dari amin. Aminnya amin. Dari amin itu saya kemudian percaya kepada Tuhan. Perjalanan hidup saya itu namanya aman. Saya aman dengan Tuhan. Kenapa? Saya sudah punya iman yang beramin kepada Tuhan. Jadi saya merasakan
hidup yang tenang, yang aman, yang sejahtera gitu kan, yang tidak tergoyahkan dengan segala sesuatu. Nah, itu kekuatan itu iman. Terus hasilnya apa? Setelah iman itu selesai, amin, aman, terus apa? Emunah. Emunah itu apa? Kita melihat betapa luar biasa Tuhan menyediakan setiap kejadian, setiap perkara. Tuhan menyertai kita. Tuhan setia pada kita. Kita jatuh, Dia berikan kita waktu untuk datang pada Tuhan, diberikan hati yang bertobat. Nah, itu emunah, kesetiaan untuk menantikan pertobatan kita di dalam dosa-dosa kita. Itu kasih setia Tuhan yang menggerakkan kita. Jadi menjadi apa? Yaitu menjadi satu pola hidup kita. Jatuh dalam dosa, kita bertobat, Tuhan terima lagi, diproses lagi, jatuh lagi. Sampai kapan? Setelah itu kita melihat bahwa di dalam Kristuslah yang membentuk kita, kita disempurnakan. Jadi bukan karena jatuh bangun kita, kita sempurna, bukan. Karena Kristus yang di dalam diri kita lah yang membawa kita dibentuk, kemudian setia, dan kita dikembalikan lagi, dikembalikan lagi, dikembalikan lagi. Nah, kembali, itu artinya setia. Setia itu artinya apa? Dasarnya, kembali, berbalik, bertobat. Nah, itulah akar kesetiaan kita. Akar kesetiaan Allah kembali pada perjanjiannya, kembali kepada kehendaknya. Kalau kita, kesetiaan kita apa? Lihat kita ini bertobat, kelemahan-kelemahan kita, dan kita melihat Allah yang setia. Jadi iman kita melahirkan amin, aman, dan emunah. Dan emunah itu kemudian membawa kita kepada satu pengetahuan. Kalau bukan karena kesetiaan, nah, karena Tuhan menyertai saya nggak mungkin seperti ini. Nah, itu emunah. Ya, emunah. Dan kemudian konsep ini semuanya itu kemudian diberikan satu bahasa dalam bahasa Ibrani namanya Batak. Ya, Batak. Jadi orang Batak itu orang yang beriman. Jadi semua orang Batak itu sebenarnya dalam bahasa Yunania, ya orang Batak dari Sumatera Utara itu kan, itu orang-orang yang beriman, beramin, beriman dan beremunah. Wah, itu satu kebanggaan bagi orang-orang Batak gitu ya. Kalau disebut dalam Alkitab, Batak itu satu keyakinan perasaan yang menyeluruh tentang aman, tenang, itu semuanya. Jadi orang Batak itu orang yang paling aman, tenang, yang luar biasa sebenarnya. Orang yang berbatak, ya kan, yang beriman. Batak itu, wah ini konsep yang luar biasa. Ya mungkin beberapa orang dari orang Batak sendiri nggak ngerti, Batak itu apa artinya gitu kan. Nah, Alkitab memberikan kita pengertian Batak itu adalah engkau orang beriman, memiliki amin sang amin, dan kemudian engkau memiliki aman karena tahu bersandar, kemudian engkau tahu emunah, kasih setia Tuhan. Dan disitulah kamu menjadi orang beriman Batak. Nah, di situ. Jadi ini satu kekuatan yang luar biasa. Kita tahu dari mana asal dan hidup serta kekuatan iman itu. Jadi dari Tuhan mengaminkan kita, Tuhan memilih kita, Tuhan mengiyakan kita, Tuhan melalui kehendak kasih anugerahnya, kemudian mengambil kita, memberikan keselamatan, mengamini keselamatan kita, membuka keselamatan kita. Amin itu arti kata membuka juga. Amin, silakan. Jadi semua doa kita kan ditutup apa? Amin. Artinya apa? Saya percaya kepada Tuhan. Nah, setelah berdoa amin, kamu harus aman. Udah berdoa amin, kok nggak tenang saya? Ya berarti kamu kurang beriman. Kamu sudah mengamini doamu, kenapa kamu nggak percaya? Harusnya aman. Dan kemudian waktu kita merasa kekuatan aman, siapa sandaran Tuhan kita? Dan waktu perjalanan, iman kita mendapatkan bukti yang tidak terlihat, akhirnya terlihat. Oh ini, aduh benar kejadian. Oh kalau nggak jadi gini, saya nggak bisa seperti ini. Oh kalau anak saya nggak seperti ini. Nah kemudian kita melihat emunah Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, ini terjadi dalam setiap kesaksian iman. Proses pengharapan, dasar pengharapan, bukti yang tidak terlihat. Itu dua paralel tentang iman ini.
Gambaran iman itu. Ini ada dalam setiap kejadian-kejadian karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Dan ini luar biasa sebenarnya kalau kita lihat. Jadi kita bersyukur kita bisa masuk dalam seri saksi-saksi iman ini. Dan kalau kita pelajari nanti, semakin kita masuk di dalam, kita semakin terperangah gitu ya. Oh, seperti ini iman itu ya. Jadi begitu luas, begitu beragam, dan segala sesuatu kehidupan itu sudah dijangkau semuanya, dan tidak ada yang tidak dijangkau di situ. Jadi beriman memiliki amin dari aminnya Tuhan. Jadi iman itu dari mana? Karena Tuhan mengamini kita. Kita beriman. Dan kita beriman, kita mengamini Tuhanlah yang menerima kita. Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang menolong kita. Sandaran kita itu menjadi aman. Hidup kita aman. Dan di dalam aman itu kita melihat cara Tuhan, penyertaan Tuhan, kejadian-kejadian, tangan Tuhan menyertai kita. Menjadi emunah. Tuhan setia. Dan seluruh daripada iman, amin, aman, emunah ini, kita disebut sebagai orang yang beriman, berbatak. Berbatak, bukan bertakwa ya, tapi berbatak. Wah, ini luar biasa, berbatak. Beriman yang utuh, iman yang menyeluruh, itu disebut sebagai iman yang betul-betul tenang, damai, dan melebihi dari segala sesuatu. Ya, jadi ini konsep bahasa Ibrani kenapa saya berikan? Karena seluruh Ibrani ini kan dari Perjanjian Lama. Jadi kita harus tahu pengertian waktu dikatakan dasar pengharapan, bukti yang tidak terlihat. Itu dari mana? Ya dari amin, aman, emunah. Dari mana ini? Dari iman. Kenapa Abraham dalam hidupnya tetap begitu tenang dan percaya, bahkan sampai kematian pun dia percaya Tuhan melebihi kematian. Nah, itu puncak iman Abraham. Jangan nanti kita bahas itu ya. Oke, kita lihat ya dari eh, ayat-ayat yang bukan hanya secara iman yang pengertian, secara firman yang kita mengerti dengan intelektual kita, rasio kita, tetapi iman yang terbukti dalam tingkah laku kita. Jadi begini, iman adalah bukti yang tidak kita lihat. Dari mana kita bisa melihat bukti yang tidak terlihat? Dengan yang kita lakukan kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang terlihat. Di mana itu? Ya tingkah laku kita. Bukti saya beriman, walaupun saya belum melihat apa yang saya terima, apa buktinya? Saya melakukannya berdasarkan bukti yang nanti tidak saya lihat. Jadi saya bertindak, terlihat, beriman, beraman, beremunah, percaya pada Tuhan. Ya ini yang saya lihat. Nah yang tak terlihat itu nanti dijamin oleh apa? Yang terlihat sekarang. Iman itu apa? Sesuatu bukti yang tidak terlihat, yang dibuktikan dengan amin, aman, emunah, yang batak tadi, kita disertai oleh Tuhan. Kok tahu kamu itu yang belum kamu lihat? Ya saya mengimani, saya mengamini, saya merasa aman, saya merasa emunah, dan saya jalankan itu. Nah, disinilah yang tidak terlihat yang luar biasa, hidup kemuliaan itu sudah datang hari ini, sudah saya buktikan hari ini. Nah, itu iman. Jadi perbuatan saya yang saya lakukan ini, nah itulah yang tidak terlihat itu terjamin. Kenapa? Karena saya menjalani iman saya. Istilahnya batak. Saya berbatak. Iman saya terlihat, ini loh, saya terlihat. Tapi apa yang saya terima nanti, buah iman yang kekal itu, saya belum terima. Secara langsung belum terima. Tapi dalam perjalanan hidup saya sudah mendapatkan dan saya sudah terima statusnya, keamanan sudah terima. Dan ini yang luar biasa. Jadi apa yang luar biasa? Jadi waktu saya melangkah dalam iman saya, walaupun saya jatuh kelemahan-kelemahan saya berjalan dalam emunah kesetiaan Tuhan. Saudara, itu menjamin kita, tingkah laku kita ini, seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan baik, nggak pernah kamu akan mendapatkan hidup kekal. Nah ini, emunah itu, batak itu dinyatakan dengan apa? Dengan perbuatan kita dihasilkan dan dinyatakan kesetiaan kita atas kesetiaan Allah.
kita berjalan lemah, ya karena Tuhan setia, saya tetap setia. Tuhan setia, saya tetap setia. Bukan karena saya setia, Tuhan setia dengan saya. Bukan. Jadi kita lihat iman bukti yang tidak terlihat, apa buktinya? Ya kamu nyatakan dalam hidupmu iman yang dinikmati, dijalani, ditaati. Dalam kelemahan, jalan lagi. Kenapa? Karena Tuhan setia. Saya masuk dalam tanda petik. Saya tidak setia, jatuh dalam dosa dan semuanya. Iya, kamu balik lagi. Kenapa balik lagi? Tuhan setia. Tuhan tidak pernah jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah salah. Saya bersalah. Iya, makanya saya memandang dia yang sempurna. Itulah iman. Yang menjamin kamu dapat nanti hidup kekal itu. Ya sekarang ini. Apa sekarang ini? Nah, kuasa yang keluar, iman yang menghasilkan, keselamatan yang menghasilkan perbuatan baik. Bukan untuk diri kita dilihat orang, bukan. Kita sadar diri bahwa ini kesetiaan Tuhan, bukan saya. Jadi bukan dilihat orang, oh kamu bisa bertobat ya, kamu bisa baik ya. Bukan. Karena ini kebaikan Tuhan, saya kembali pada Tuhan. Tuhan memberikan saya hati bertobat, memampukan saya menjalani hidup saya sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini iman. Jadi pengertian iman di sini bukan hanya secara teori, tapi ditunjukkan, didisplay, diperform, dinyatakan, dan orang akan tahu. Ya, jadi orang akan tahu, oh orang kalau benar-benar di dalam Kristus itu, di dalam kehidupan hidupnya dia menyatakan kesetiaannya. Dia belajar kesetiaannya. Oh kalau dia lupa, dia ingat dan dia kemudian menebus lupanya. Banyak orang itu kalau lupa, ya udah selesai, nggak ditebus. Jadi semuanya gini ya, wah saya harus ada semacam kerjasama gitu dalam satu gereja. Nah, orang-orang beriman itu tidak melepaskan tanggung jawab dalam imannya. Jadi contoh seperti itu. Contoh praktis lah dalam gereja gitu ya. Ayo sekarang kita giliran, ya giliran satu sama lain. Minggu ini kamu, minggu ini kamu, minggu ini kamu gitu, ya kan? Jadi minggu ini semuanya saya, minggu depan istri saya, minggu depannya lagi Pak Julius, depannya lagi eh, Bu Lora gitu kan, depannya lagi Bu Parnala gitu. Nah, selama 10 bulan, nah, kita dapat giliran gitu, dapat giliran kan, dan selesai gitu, dapat giliran selesai. Kemudian salah satu kita lupa, saya lupa, aduh saya lupa. Terus ada yang menebus kita, ada yang menebus kita kan, ya udah saya aja yang dipakai uang saya gitu. Nah, waktu saya dalam iman saya, dalam aman saya, aduh puji Tuhan, kamu gantiin saya. Terus selesai. Enggak, kamu harus menebus itu. Orang beriman itu tidak boleh berutang dalam iman. Apa artinya? Tidak boleh sesuatu yang terjadi, padahal itu tanggung jawab saya. Saudara-saudara kemudian ya udah, nanti 10 bulan lagi aja jadwal saya. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu menghilangkan tanggung jawab, yang diberkati siapa? Orang yang memberi, yang berkorban, dilipat gandakan oleh Tuhan. Kamu ditarik oleh Tuhan. Berkatnya ditarik oleh Tuhan. Justru ini sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah. Jadi kalau kamu sudah memberikan berkat, terus kamu tarik, terus orang lain menggantikan kamu, orang lain di dua kali lipat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kamu yang merasakan enaknya, ujungnya, nah kamu menjadi orang yang tidak beriman. Hidupmu tidak akan mendapatkan lancaran dari Tuhan. Kenapa seperti ini? Nah, ini hukum kerajaan Allah. Kita kan dalam seri kerajaan Allah ini, dalam iman ini. Jadi kalau kamu sudah diganti orang, ya udah, kamu nggak usah terima lagi yang lain dibebaskan karena ada yang nyumbang gitu. Saudara itu bukan gereja, itu kumpulan sosial seperti orang-orang yang gabung untuk charity gitu kan. Bukan, gereja itu punya tanggung jawab, punya disiplin. Setiap orang yang sudah mendapatkan kewajibannya itu harus memberikan itu. Jadi kalau semua diganti, dia bertanggung jawab untuk menggantikan itu. Dan banyak orang dalam pelayanan saya, ya seperti di dalam gereja gitu kan, oh ini jadwalnya orang ini gitu, pelayanan gitu. Dan kemudian dia nggak jadi. Terus saya tanya minggu depan, kamu kapan pelayanan? Paling tidak menggantikan teman kamu yang menggantikan kamu. Nah ini minggu depan harusnya dia sudah
menggantikan kamu, nah kamu harus menggantikan dia. Sampai dia mengatakan, waduh Pak, kan udah lewat. Jadi artinya udah dibebaskan dia. Oh nggak bisa saya katakan. Kenapa? Karena ini tanggung jawab. Karena ini bentuk dari kesetiaanmu, imanmu kepada Tuhan. Apa bentuknya? Tanggung jawab, setia. Terus saya nggak bisa. Ya berarti kan orang lain gantikan kamu lagi. Dan bergeser kan. Kamu mendapatkan enaknya, orang lain mendapat susahnya. Yang susah ini, yang menderita ini, itu diberkati Tuhan. Kamu yang melepaskannya. Ya kamu nggak akan dapat berkat dari Tuhan. Kenapa? Ya karena nggak beremunah, tidak setia. Maka Tuhan tahu bagaimana mendidik anak-anak yang tidak setia. Sebenarnya ini iman yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang anak juga sama. Dia tahu beriman nggak, punya tanggung jawab nggak. Nah itu kita harus arahkan seperti itu. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan, hipostatis itu adalah jaminan. Ya, kemudian kita masuk elencos. Nah, itu apa elencos? Elencos adalah keyakinan batin sebelum semua itu dibuktikan, dia sudah tahu persis bahwa itu akan terjadi, itu akan terwujud. Dan dari mana keyakinan ini? Saudara itu adalah dari Allah sendiri. Waktu manusia diciptakan oleh Allah dan diberikan nafas oleh Allah, diberikan kemuliaan dan berasal dari roh Allah, maka salah satunya warisan roh Allah ini yang diberikan di dalam roh kita ini, salah satunya adalah elencos ini. Karena sudah jatuh dalam dosa, elencos ini kemudian berpindah ke berhala-berhala, meyakini sesuatu yang Allah, tapi bukan Allah. Itu elencos. Tapi kalau kita sudah mendapatkan iman yang benar, maka elencos kita itu pasti benar. Jadi apa itu elencos? Sebenarnya itu adalah satu keyakinan. Iman itu ada keyakinan yang meyakinkan kita percaya. Itu elencos. Bukti itu elencos. Yang tidak kita lihat. Dasar pengharapan itu iman status. Bukti iman yang berjalan. Iman yang sudah ditetapkan harus iman yang berjalan. Berjalan gimana? Ya nggak pernah kita lihat. Nggak pernah kita bisa buktikan. Kenapa kok kamu percaya? Bukti yang tidak pernah dibuktikan, dasar yang tidak pernah punya dasarnya, harapan yang, nah harapan kan cuma harapan. Iman itu selalu membentuk kita dalam berpikir negatif untuk mencapai keyakinan yang positif. Tidak terlihat, tapi kamu percaya, kamu beriman. Bukti yang tidak kamu lihat. Justru dalam perjalanan iman Abraham semuanya, mereka tidak pernah menerima bukti itu yang terlihat itu. Tidak terlihat semuanya. Begitu keluar dari Ur Kasdim, apa yang terlihat? Gersang, kelaparan, di mana-mana. Dunia dalam keruntuhan. Nah, seperti itu. Waktu Abraham keluar, nggak ada yang menjamin seluruh dunia dan sosial, seluruh manusia yang ada. Nggak ada yang jamin. Tapi dia yakin, dia punya bukti. Apa itu? Firman Tuhan. Punya rema itu dalam dirinya dia. Karena sudah diucapkan Tuhan, logos itu yang sudah diucapkan, ucapan rema itu tidak akan kembali sia-sia. Nah, itu rema, bukan logos. Firman itu tidak akan kembali sia-sia, itu rema. Jadi bukan rema orang-orang yang hamba Tuhan sekarang itu. Ayo, aku akan berikan kamu rema. Ini terima rema saya. Tuhan, bukan, Zat. Tapi itu jaminan. Jadi waktu dikatakan dengan keyakinan yang pasti bahwa kamu menerima bukti itu kemudian kamu beriman dan belum terlihat pun kamu sudah memilikinya. Nah, itu iman. Dasarnya apa? Ya tadi itu ada sertifikatnya, hipostatisnya kan. Ini sudah atas namamu. Namamu sudah dicatat dalam kitab kehidupan, di dalam kitab surgawi itu sudah dicatat. Nah, ini dasarnya itu. Terus bagaimana saya membuktikan dalam perjalanan saya yang tidak terlihat hidup kekal itu yang bahagia, yang mulia itu. Nah, sekarang kamu tunjukkan bukti itu apa? Perbuatan-perbuatanmu yang menunjuk kepada kepastian yang tak terlihat menjadi terlihat.
Itu di mana? Ya perjalanan hidup kita ini. Lihatkan supaya yang tak terlihat itu kemudian nyata. Perlihatkan yang tidak bisa dilihat, akhirnya kamu bisa lihat. Saya beri contoh ini ya. Ya ini mungkin yang terakhir ya. Nanti kita bahas tentang iman Kain, Habil ya, bedanya apa. Terus Nuh. Sudah perhatikan, waktu kita melihat sesuatu yang lebih dalam dari itu, perjalanan iman yang melebihi dari segala-galanya, yang terlihat menjadi tak terlihat, yang tak terlihat menjadi terlihat. Itu peristiwa ini banyak dalam perjanjian lama. Contoh, Elia mendatangkan api dari langit dan tidak pernah ada orang bisa tahu, melawan 400 nabi Baal dan beberapa nabi yang lain yang sesat itu kan. Dan melawan itu, dan nabi-nabi itu dengan teriak, dengan kekuatan manusia, dengan pengertian, dengan menoreh-noreh diri, dengan kejang-kejang seperti itu. Elia tidak melakukan itu. Dia cuma berdoa aja. Dan api dari langit datang dan menghantam itu. Kenapa Elia bisa melihat jaminan Tuhan? Semua nabi itu nggak bisa. Raja nggak bisa semua. Karena Elia punya iman bahwa Tuhan bisa kerjakan itu. Contoh, ya hambanya dari Elisa dan juga Elia, sama ya. Nah, dalam satu kejadian, kan mau hujan ini. Ya, nanti akan hujan. Hambanya, hamba dari Elia ini naik ke atas. Mana nggak ada hujan? Sampai 7 kali. Elia sudah melihat akan hujan dan hujan terus dan hujan yang luar biasa. Kekeringan 3 tahun dikasih hujan gitu kan. Hambanya nggak bisa lihat itu. Dia buktikan ini naik ke atas. Bukti pertama nggak terlihat. Mana buktinya nggak ada. Tapi kelakuanmu menuntun kamu pada bukti yang akan keluar. Jadi ketidakpercayaan hamba ini dan dia kemudian taat dan melihat yang dilihat, oh nggak ada. Nah itu iman. Coy. Turun lagi dia ngomong dengan Eli lagi. Terus gimana? Nggak lihat saya. Naik lagi kamu. Oh naik lagi. Iya. Belum terlihat. Ya coba naik lagi. Nanti terlihat. Naik lagi. Nggak terlihat. Turun lagi tanya lagi. Sampai 7 kali. Dan waktu yang ketujuh, ini kan kelemahan manusia, seorang hamba. Beda dengan Nabi yang sudah mendapatkan logos, mendapatkan rema gitu kan. Dan sudah melihat itu. Dan imannya tuh jauh beda dengan hamba ini. Elia jauh melihat. Terus pada yang ketujuh, lihat gitu kan. Oh, ada itu awan hitam kecil di sana. Ada. Ya ini kan biru, nggak ada awannya. Nggak mungkin ada hujan. Terus di sana ada kecil, ada satu titik yang hampir tidak terlihat, tapi bisa dilihat. Dari mana yang tadi nggak terlihat, dia taat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan ketujuh, mulai lihat harapan. Dan iman itu kemudian muncul di sana. Bukti itu muncul di sana. Begitu dia turun, nggak sampai dia turun, sebentar lagi, seluruh langit udah mendung semua. Nah, itu iman. Dan kita sering seperti hamba dari Elia ini. Naik turun, nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya. Sampai kemudian ada bukti kecil, nah baru kita mulai, iman kita mulai keluar tunasnya. Mulai tumbuh. Oh iya benar, tadi nggak kelihatan. Saya nanam terate gitu kan, nanam biji terate gitu. Tunggu 1 hari liatin nggak ada, 1 hari kali. Terus hari ketiga, kok nggak ada? Sampai 2 minggu nggak ada. Waduh, kok nggak ada ya? Biasanya orang 3-4 hari sudah ada. Terus saya baca gitu, salah nanam. Kenapa? Karena teratai itu harus dipecahkan buntutnya, bokongnya. Jadi biji teratai itu harus dipecahkan, nggak boleh kena biji dalamnya, cuman dikelupas aja sedikit. Nah, di situ dia keluar. Nah, karena imannya itu salah dan waktu salah nggak menghasilkan, tapi waktu benar betul 2 hari udah keluar itu tunas. 3 hari mulai muncul, 4 hari mulai naik ke atas, 5 hari nembus ke air permukaan air. Tadinya mana berimannya? Karena ada cangkang, ada kebutaan kita, ada kelemahan kita lambat untuk percaya.
Dan Tuhan itu setia. Sampai 7 kali. 7 kali itu kan hati Tuhan. Penantian hati Tuhan. Dan ketujuhnya baru kelihatan. Nah itu kita. Dan kita bersyukur kita menjadi orang-orang Batak. Ya, apalagi orang yang Batak, itu jadi orang Batak. Waduh, orang beriman, memiliki amin, merasakan aman bersama Tuhan, dan memiliki kesetiaan Tuhan. Emunah. Iman, amin, aman, emunah. Waduh, saudara. Itulah orang Batak. Ya. Dan saya orang Batak sekarang. Saya lebih baik jadi orang Batak daripada jadi orang Indonesia. Kenapa? Nggak ada jaminannya. Batak itu dijamin oleh Tuhan. Ya, oke, kita bersyukur ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan kepada iman Habil. Mari kita masuk dalam doa.